Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Berjumpa bersama saya Frater Yosafat dalam Katekese Liturgi Senin 14 September 2020. Hari ini Gereja Universal merayakan Pesta Salib Suci. Salib merupakan bagian integral dari Gereja Katolik. Bahkan Yesus menjadikannya sebagai salah satu syarat utama dalam mengikuti dirinya dan seluruh ajarannya. Barang siapa hendak mengikuti aku, hendaklah ia menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti aku. Maka tak heran jika kemudian berkembang aneka macam permenungan tentang salib Kristus. Aneka ekspresi akan salib ini juga muncul dalam sejarah gereja. Bahkan gereja secara khusus merayakan peristiwa salib, yakni Pesta Salib Suci, suatu pesta untuk menghormati penemuan salib yang dulu digunakan untuk menyalibkan Yesus. Saudara-saudara sekalian, hari ini 14 September 2020, gereja merayakan Pesta Salib Suci untuk mengenang Tuhan Yesus Kristus yang disalibkan untuk kita. Gereja merayakannya sambil juga mengenang Santa Helena yang menurut tradisi gereja telah turut berjasa menemukan kembali salib suci Kristus di Yerusalem. Pesta Salib Suci yang dalam kalender liturgi Gereja Katolik disebut juga In Exaltatione Sanctae Crucis merupakan tradisi yang berawal dari penemuan salib asli Kristus oleh Santa Helena yang merupakan ibu Kaisar Romawi Konstantin. Sejarah mencatat bahwa salib asli Kristus ditemukan dalam sebuah sumur batu bersama dengan dua salib yang lain. Dalam penemuan itu terdapat 3 buah salib dan plakat kayu yang bertuliskan INRI. Menurut tulisan para bapak gereja, ketiga salib dan plakat itu kemudian dikeluarkan dari sumur. Seorang wanita yang sakit parah dan dalam sakrat maut dibawa ke sana. Wanita itu menyentuh ketiga salib itu satu persatu, dan setelah menyentuh salib yang ketiga, ia sembuh seketika. Dan dengan demikian, orang-orang mengetahui salib yang mana di antara ketiga salib itu yang adalah salib Kristus. Setelah penemuan salib asli Kristus, sebuah basilika didirikan di atas makam kudus Kristus dan diberkati dalam suatu perayaan yang sangat meriah selama 2 hari berturut-turut pada tanggal 13 dan 14 September tahun 335. Basilika ini dilestarikan terus sepanjang sejarah, dan pemberkatan basilika ini menjadi awal Gereja Katolik merayakan Pesta Salib Suci. Saudara-saudari yang terkasih, perayaan Pesta Salib Suci mengingatkan kita akan begitu besarnya makna salib itu bagi kita umatnya. Salib itu disebut suci karena Kristus Tuhan kita pernah tergantung di sana saat menyerahkan nyawanya demi menebus dosa-dosa kita. Sebab jika tidak demikian, maka salib tidak memiliki arti apapun bagi kita selain daripada 2 palang kayu yang disatukan yang menjadi tempat penghukuman bagi para narapidana di zaman penjajahan Romawi di abad-abad pertama. Namun justru karena Kristus pernah disalibkan untuk kita, maka salib tidak lagi menjadi aib, tapi sebaliknya menjadi tanda keajaiban kasih Allah yang menyelamatkan. Kita umat Katolik percaya pada salib karena salib adalah simbol pengorbanan. Salib merupakan puncak perayaan keselamatan umat Katolik. Dari salib itulah umat Katolik memperoleh keselamatan. Yesus wafat disalib untuk menyelamatkan dunia, termasuk mereka yang percaya maupun yang belum percaya. Percaya pada Kristus yang tersalib berarti percaya pada keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus, pengorbanan untuk keselamatan yang diinisiasi oleh Allah sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, betapa dalamnya makna salib itu, sehingga layaklah tanda salib itu melekat di batin kita dan tidak semata kita buat
di awal dan akhir doa secara tergesa-gesa. Tanda salib ini seakan menjadi sesuatu yang khas dan menjadi identitas kita sebagai pengikut Kristus. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, semoga pada pesta salib suci yang kita rayakan hari ini sungguh membantu kita untuk semakin memaknai salib dalam perjalanan iman kita. Tuhan memberkati.